Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Saat ini, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. RHK hari ini mengangkat tema, Tuhan Yesus memberi air kehidupan. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 7-10. Saya bacakan buat saudara sekalian. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia akan memberikan kepadamu air hidup." Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memulai percakapannya dengan meminta air, suatu permintaan yang wajar karena kelelahan dan haus. Permintaan ini menunjukkan kemanusiaan Yesus. "Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Permintaan ini mengantar pada percakapan tentang kebutuhan yang lebih penting dan berharga, yaitu air kehidupan yang menghilangkan kegersangan dan kehausan rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan 3 hal. Yang pertama, pelayanan Tuhan Yesus dimulai dengan empati kepada perempuan Samaria yang hidupnya mengalami kemalangan dan terjerumus pada kehidupan amoral. Empati adalah memahami, mengerti, dan merasakan penderitaan orang yang dilayani. Tuhan Yesus tidak menghakimi, tapi menawarkan air kehidupan. Kedua, mengungkapkan kebenaran kelemahan kehidupan amoral seseorang harus pada waktu dan situasi atau tempat yang tepat. Ketiga, melayani Tuhan Yesus pasti mendapatkan air hidup yang menghilangkan kegersangan dan kehausan rohani. Ketika perempuan Samaria yang amoral itu memberi air minum kepada Tuhan Yesus, ia mendapatkan air kehidupan yang mengubah hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perempuan Samaria mengakui kebenaran tentang dirinya yang diungkapkan Tuhan Yesus. Keterbukaan dan kejujuran menjadi pintu masuk Tuhan Yesus, memberinya air hidup yang menyelamatkan itu. Sekalipun Tuhan Yesus harus berlawanan dengan tradisi bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, apalagi ia adalah perempuan yang dianggap rendah dan hina oleh masyarakat. Menjalani kehidupan sebagai keluarga Kristen yang banyak tantangan dan beban, kita tidak hanya kelelahan dan haus air minum menghilangkan dahaga, tetapi lebih daripada itu, terkadang hidup terasa gersang, tandus, dan hampa, sehingga kita butuh air kehidupan dari Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya, agar hidup kita selalu terasa segar, bugar, dan penuh syukur serta sukacita. Hiduplah selalu di dalam firman-Nya dan layanilah Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Bapa Surgawi,
Inilah kami keluargamu, bersyukur untuk air kehidupan yang selalu Engkau beri, yang darinya kami menikmati dan mengalami berkat-Mu yang tiada berkesudahan. Kokohkan keyakinan kami untuk selalu hidup dalam firman-Mu dan tidak henti melayani-Mu. Amin.